Di Jepang, angka bukan sekadar statistik. Angka adalah vonis masa depan. Setiap tahun, pemerintah Jepang merilis satu laporan yang nyaris tidak pernah viral, tapi diam-diam membuat para ahli demografi gemetar. Jumlah bayi yang lahir turun lagi. Bukan turun sedikit, bukan fluktuasi biasa, tapi turun secara konsisten, brutal, dan tanpa tanda akan berhenti. Bayangkan sebuah negara yang setiap tahun kehilangan kota kecil, tanpa perang, tanpa migrasi besar-besaran, hilang karena tidak ada yang lahir. Para ahli menyebut ini sebagai natural population decrease. Artinya, bahkan jika tidak ada satu orang pun pindah ke luar negeri, Jepang tetap menyusut dari dalam. Yang lebih mengerikan, setiap bayi yang tidak lahir hari ini adalah satu pekerja yang hilang 20 tahun lagi, satu pembayar pajak yang tidak pernah ada, satu orang yang tidak akan merawat lansia. Ini bukan krisis hari ini adalah bom waktu struktural, dan Jepang sudah menyalakan sumbunya. Jika angka ini terus turun, berapa lama sebuah negara bisa bertahan tanpa generasi baru? Ketika grafik kelahiran tak bisa lagi disembunyikan, pemerintah Jepang melakukan sesuatu yang secara moral sangat sensitif. Mereka tidak sekedar mengimbau, tidak hanya kampanye "ayo menikah". Mereka mengubah kelahiran menjadi transaksi negara. Jika kamu melahirkan, negara memberi uang, negara membantu biaya hidup, negara meringankan pajak, negara ikut campur dalam keputusan paling personal manusia. Di beberapa prefektur, punya anak sama dengan bantuan tunai plus subsidi bertahun-tahun. Secara teori, ini masuk akal. Jika masalahnya ekonomi, uang seharusnya menjadi solusi. Namun realitasnya justru paradoks. Insentif naik, program diperluas, anggaran membengkak. Tapi, jumlah bayi hampir tidak bergerak. Mengapa? Karena pemerintah Jepang terlambat menyadari satu hal. Manusia tidak melahirkan karena uang. Manusia melahirkan karena percaya pada masa depan. Dan di Jepang, kepercayaan itu sudah lama retak. Jika uang gagal, lalu apa yang sebenarnya menghentikan manusia untuk melahirkan? Di Jepang, bekerja bukan aktivitas. Bekerja adalah ideologi. Sejak kecil, orang Jepang diajarkan, jangan menyusahkan orang lain, jangan pulang lebih cepat dari atasan, jangan terlihat malas, jangan berbeda. Hasilnya, negara dengan jam kerja panjang, lembur tanpa bayaran jelas, pulang malam sebagai simbol loyalitas. Dan lahirlah satu kata yang membuat dunia ngeri, karoshi, mati karena bekerja. Sekarang bayangkan, bagaimana mungkin seseorang pulang jam 11 malam, tidur 4 jam, bangun untuk mengulang hidup yang sama, lalu berkata, "Aku siap membesarkan anak." Bagi banyak pekerja Jepang, anak bukan hadiah. Anak adalah ancaman terhadap stabilitas kerja. Cuti sama dengan tidak loyal. Pulang cepat sama dengan tidak serius. Prioritaskan keluarga sama dengan kalah bersaing. Dan di Jepang, kalah bersaing sama dengan tersingkir pelan-pelan. Maka pilihan paling rasional adalah tidak punya anak. Negara boleh memberi uang, tapi tidak bisa memberi waktu hidup. Jika bekerja saja sudah menghabiskan segalanya, di mana ruang untuk keluarga? Di Jepang modern, ada ironi yang jarang dibicarakan secara terbuka. Negara ini sangat membutuhkan bayi, namun pada saat yang sama, menghukum perempuan yang melahirkannya. Sejak kecil, perempuan Jepang diajarkan, harus rajin, harus patuh, harus tidak merepotkan, harus sempurna. Mereka tumbuh dengan satu janji, jika kamu bekerja keras, kamu akan dihargai. Namun, janji itu runtuh saat seorang perempuan hamil. Kehamilan di Jepang sering dianggap gangguan produktivitas, beban tim, masalah perusahaan. Secara hukum, diskriminasi dilarang, namun secara budaya, hukuman tetap terjadi. Promosi menghilang, kontrak tidak diperpanjang,
tugas dialihkan secara halus. Fenomena ini dikenal sebagai matahara, maternity harassment. Banyak perempuan menyadari satu hal, jika aku memilih anak, aku harus mengorbankan hidup profesionalku. Dan di negara yang menjadikan pekerjaan sebagai identitas, itu bukan pilihan kecil, itu adalah hukuman seumur hidup. Pemerintah boleh memberi insentif uang, namun uang tidak bisa menggantikan harga diri, masa depan, pengakuan sosial. Maka semakin banyak perempuan Jepang berkata, "Aku tidak ingin menjadi ibu, bukan karena aku membenci anak, tapi karena aku mencintai diriku sendiri." Jika perempuan berhenti percaya bahwa melahirkan adalah hal yang aman, maka siapa yang akan melahirkan masa depan Jepang? Anak muda Jepang hidup di negara kaya, namun merasa hidup di masa depan yang palsu. Mereka tumbuh dengan janji, kerja keras sama dengan hidup stabil, sekolah bagus sama dengan masa depan cerah, loyal pada perusahaan sama dengan aman selamanya. Namun, realitas menghantam mereka lebih cepat. Gaji stagnan, harga rumah melonjak, biaya hidup naik tanpa ampun. Banyak yang bekerja penuh waktu, namun tetap hidup pas-pasan. Dan mereka bertanya dalam diam, "Jika aku saja sulit hidup, kenapa aku harus membawa manusia baru ke dunia ini?" Di media sosial Jepang muncul fenomena anak muda tidak ingin menikah, tidak tertarik punya anak, tidak percaya masa depan akan lebih baik. Ini bukan kemalasan, ini adalah kehilangan harapan kolektif. Bagi mereka, anak bukan simbol kebahagiaan. Anak adalah risiko finansial dan emosional. Dan risiko adalah sesuatu yang ingin mereka hindari dalam dunia yang sudah terlalu tidak pasti. Negara memberi uang di awal, namun anak adalah tanggung jawab puluhan tahun. Uang negara habis, ketakutan tetap tinggal. Jika satu generasi berhenti percaya pada masa depan, bisakah negara memaksa mereka melahirkannya? Banyak orang Jepang tidak lagi tertarik pada hubungan romantis. Bukan karena trauma besar, bukan karena larangan, tapi karena hubungan dianggap melelahkan, rumit, menguras energi, tidak sepadan dengan stresnya. Muncul istilah hair before man, pria yang tidak mengejar cinta, tidak tertarik menikah, tidak berminat punya anak. Bukan karena mereka membenci perempuan, tapi karena mereka merasa hubungan hanya menambah tekanan. Di sisi lain, banyak perempuan merasa menikah berarti kerja ganda, mengurus rumah plus kerja. Tanpa dukungan nyata, seks menurun drastis, pernikahan ditunda, hubungan menjadi opsional, dan tanpa hubungan tidak ada keluarga. Tanpa keluarga tidak ada kelahiran. Negara bisa memberi uang, namun tidak bisa memaksa cinta, keintiman, keinginan berbagi hidup. Jika cinta saja sudah mati perlahan, apa yang tersisa untuk melahirkan generasi baru? Di Jepang, ada jutaan apartemen yang lampunya menyala setiap malam, namun tidak ada percakapan di dalamnya. Negara ini penuh manusia, namun dipenuhi kesepian massal. Semakin banyak orang Jepang hidup sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, menyembunyikan rasa hampa mereka di balik rutinitas. Dan lahirlah satu kata yang terdengar tenang, namun mengerikan. Kodokushi. Mati sendirian tanpa ada yang menyadari. Orang-orang yang meninggal di apartemen kecil baru ditemukan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu kemudian. Tanpa keluarga, tanpa anak, tanpa yang menunggu mereka pulang. Kodokushi bukan kecelakaan. Ia adalah hasil dari kehidupan tanpa ikatan. Dan di dunia seperti ini, anak bukan kehangatan. Anak adalah komitmen jangka panjang yang terasa terlalu berat bagi jiwa yang sudah kelelahan. Ketika seseorang sudah terbiasa hidup sendiri, maka hidup bersama orang lain terasa seperti ancaman.
Jika kesepian sudah menjadi budaya, apakah keluarga masih relevan? Di Jepang, anak bukan sekadar anak. Anak adalah cerminan orang tua, simbol kehormatan keluarga, proyek sosial jangka panjang. Sejak usia sangat dini, anak dites, dinilai, dibandingkan, dipersiapkan untuk persaingan ekstrim, sekolah tambahan, bimbingan belajar, tekanan akademik. Orang tua hidup dalam ketakutan. Jika anakku gagal, aku akan gagal sebagai orang tua. Akibatnya, lebih baik tidak punya anak daripada punya anak yang tidak sempurna. Budaya perfeksionisme ini membuat orang tua stres, anak tertekan, keluarga kehilangan kehangatan. Anak berubah dari anugerah menjadi proyek berisiko tinggi, dan proyek berisiko tinggi lebih sering dihindari, bukan dikejar. Negara bisa memberi uang, namun tidak bisa menghapus. Tekanan sosial, rasa takut dihakimi, standar kesempurnaan yang tak manusiawi. Jika melahirkan berarti memasuki kompetisi seumur hidup, siapa yang berani memulainya? Di titik ini, satu kebenaran pahit mulai terlihat jelas. Masalah Jepang bukan kekurangan uang. Masalah Jepang adalah kehilangan makna hidup. Ketika hidup diukur dengan produktivitas, efisiensi, target, maka nilai manusia menyempit. Anak tidak lagi dipandang sebagai penerus kehidupan, melainkan sebagai beban sistem. Insentif pemerintah hanya menyentuh permukaan masalah. Gejala ekonomi, namun akar masalahnya jauh lebih dalam. Ketakutan eksistensial, kehilangan harapan, hilangnya rasa kebersamaan. Manusia tidak melahirkan karena disuruh. Manusia melahirkan karena percaya bahwa hidup layak diteruskan. Dan di Jepang, kepercayaan itu terkikis pelan-pelan oleh kehidupan yang terlalu keras, terlalu dingin, terlalu mekanis. Negara bisa memaksa kebijakan, namun tidak bisa memaksa iman pada masa depan. Jika Jepang gagal menemukan kembali makna hidup, apakah ini akhir dari eksperimen peradaban modern? Mari kita berhenti sejenak dan bayangkan masa depan yang tidak ingin kita lihat. Sebuah Jepang di mana sekolah ditutup karena tidak ada murid. Rumah sakit penuh lansia, tapi kekurangan perawat. Kota kecil berubah menjadi kota hantu. Pajak naik, namun pembayar pajak menghilang. Beban negara berpindah dari membangun masa depan menjadi sekedar mempertahankan yang tersisa. Sistem pensiun mulai goyah, tenaga kerja menipis, produktivitas nasional menurun. Dan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, Jepang menghadapi ancaman eksistensial tanpa satupun musuh di luar negeri. Ini bukan kiamat mendadak, ini peluruhan perlahan. Hari demi hari, tanpa ledakan, tanpa headline besar, negara ini bisa menjadi tua lalu lenyap. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana meningkatkan kelahiran, tapi berapa lama sebuah negara bisa hidup tanpa generasi baru. Jika Jepang jatuh, siapa berikutnya? Apa yang terjadi di Jepang bukanlah anomali. Ia adalah versi paling jujur dari dunia modern. Negara-negara lain mulai menunjukkan gejala serupa. Angka kelahiran menurun, pernikahan ditunda, anak dianggap mahal, kesepian meningkat. Jepang hanya lebih dulu sampai di titik ekstrim. Artinya, Jepang bukan masalah lokal. Jepang adalah peringatan global. Jika teknologi terus menggantikan manusia, jika kerja menghabiskan hidup, jika hubungan menjadi beban, maka semua negara akan bertanya hal yang sama. Untuk apa melahirkan generasi baru? Ini bukan krisis demografi, ini krisis peradaban. Dan dunia sedang menyaksikan bagaimana Jepang menghadapinya. Jika dunia tidak belajar dari Jepang, apakah kita sedang menyiapkan akhir yang sama? Jepang sudah mencoba segalanya. Uang subsidi,
kebijakan kampanye, namun tetap gagal mengembalikan keinginan manusia untuk melahirkan. Maka satu kesimpulan pahit muncul. Masalahnya bukan sistem, tapi rasa percaya pada kehidupan itu sendiri. Ketika hidup terasa terlalu keras, terlalu sunyi, terlalu tidak manusiawi, maka manusia memilih berhenti. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lelah. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang Jepang, pertanyaannya tentang kita. Apakah dunia yang kita bangun hari ini benar-benar layak untuk diwariskan? Jika suatu hari negara kita membayar warganya untuk punya anak, apakah itu solusi atau tanda bahwa kita sudah terlalu jauh? Dokumenter ini tidak memberi jawaban, karena mungkin jawabannya ada pada pilihan hidup kita sendiri.